Selamat hari Minggu adik-adik. Adik-adik, kakak lagi pakai face shield sama masker. Ada yang tahu nggak ini buat apa? Bener banget, ini untuk menangkal virus corona. Tapi karena lagi di rumah aja, kakak nggak perlu pakai ini. Ini dipakai kalau lagi keluar ya adik-adik. Adik-adik, kakak pengen tanya kabarnya adik-adik semua gimana? Puji Tuhan, masih pada sehat, masih semangat mau ikut sekolah minggu. Tapi kakak juga dengar ada yang sakit. Mungkin kakaknya, adiknya, mamanya, papanya, atau siapapun yang sakit. Nanti kita doakan sama-sama ya adik-adik. Oke, sekarang karena kita mau mulai ibadah, kakak mau ajak adik-adik semua untuk sama-sama saat teduh dulu ya. Saat teduh kita mulai. Amin, saat teduh selesai. Adik-adik, kakak punya sesuatu, adik-adik tebak. Ini apa? Tadang! Ada yang tahu nggak ini apa adik-adik? Ini kakak kasih deket-deket nih, biar kelihatan. Tahu kakak pakai aja ya? Jep. Cantik banget. Apa yuk? Bener banget. Ini mahkota raja. Adik-adik ternyata pinter-pinter ya. Ini mahkota raja. Kira-kira kenapa ya kakak Ririn pakai ini? Ada yang tahu nggak? Nggak tahu. Sini kakak kasih tahu. Deket. Kakak anak raja. Ada yang denger nggak? Iya, kakak anak raja. Adik-adik juga anak raja. Karena kita sama-sama anak raja, yuk kita nyanyi. Aku anak raja, engkau anak raja. Musik. Ayo adik-adik kita berdiri. Aku anak raja, engkau anak raja. Kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja. Kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Aku anak raja, kau anak raja. Kita semua anak raja. Aku anak raja, kau anak raja. Kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Adik-adik, karena udah semangat, kita mau mulai ibadah kita. Kita berdoa sama-sama dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan bagi kami buat ibadah hari Minggu sama-sama. Tuhan, berkatilah ibadah ini mulai dari awal hingga akhir nanti. Berkati kakak-kakak yang bertugas Tuhan, dan berkati juga adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah agar boleh ibadah dengan baik dan menyukakan hati Tuhan. Ini doa kami Tuhan, dalam nama anakmu Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Oke, teman-teman, adik-adik, sekarang kakak punya tebak-tebakan buat adik-adik semua. Kira-kira adik-adik nanti tebak nih, itu benar kayak gini senang atau itu salah, itu perbuatan yang salah. Oke ya, kita mulai. Oke. Mama tuh gak boleh marah-marahin aku terus. Aku gak suka, aku marah sama mama. Aku gak suka makan, Mama. Adik-adik
itu perbuatan yang benar atau salah? Tebak. 1, 2, 3. Iya, benar. Itu perbuatan yang salah. Karena itu bikin hati Tuhan sedih. Kita nggak boleh marah-marah sama mama. Sekarang tebakan yang kedua. Apa ya? Kakak punya ini. Iya, ini. Oke. Mulai. Itu perbuatan yang benar atau salah? 1, 2, 3. Benar, itu perbuatan yang benar. Tuhan senang karena kita nyapu, kita bantuin mama papa di rumah. Nah, sekarang kita tebak lagi nih. Masih ada. Ih, bajunya jelek. Ih, kulit kamu hitam banget sih. Ih, itu benar atau salah? Iya, adik-adik, itu perbuatan yang salah. Tuhan gak suka kita mengejek teman kita, karena itu bikin hati Tuhan sedih. Nah, yang benar gimana? Sekarang tebak lagi nih, kakak ngapain? Aku punya banyak banget pensil warna. Ada kuning, ada pink, ada hijau. Wah. Minta dong, aku mau pinjem pensil warnaku. Boleh? Kamu mau yang warna apa? Aku mau yang warna merah. Salah, aku mau yang warna pink. Oh, warna pink. Nih, aku kasih pinjam ya. Nah, adik-adik, itu benar atau salah? Meminjamkan barang ke teman. Iya, itu benar. Karena kita harus saling berbagi. Kita harus mengasihi teman kita. Nah, sekarang adik-adik sudah tahu nih, apa perbuatan yang salah, apa perbuatan yang benar. Sekarang adik-adik renungkan lagi. Adik-adik pikirin, aku pernah berbuat yang mana ya? Apa aku pernah marah-marah sama mama? Apa aku pernah mengolok-olok atau mengejek-ngejek teman-temanku? Adik-adik, kalau adik-adik pernah berbuat dosa, kira-kira apa ya yang terjadi dengan diri kita? Yuk kita pikirin sama-sama adik-adik. Adik-adik, karena kita melakukan dosa, hati kita jadi gelap seperti ini. Tapi tenang adik-adik, Tuhan Yesus datang untuk membersihkan hati kita dan membersihkan semua dosa-dosa kita. Jadi hati kita bisa kembali bersinar dan putih, bersih seperti ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Nah, untuk bersyukur sama Tuhan Yesus, yuk kita sama-sama nyanyi Berani Tampil Beda. Menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Mu teguhkanku. Ku berdiri sebagai tampil beda. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Dan saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Mu teguhkanku.
sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Nah, adik-adik, karena kita semua sudah mengakui dosa-dosa kita dan kita mau janji sama Tuhan, kita mau tampil beda untuk jadi anak-anak Tuhan. Karena itu mari kita berdoa, kita minta bimbingan Tuhan ya adik-adik. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami tahu bahwa kami berdosa. Kami seringkali menyakiti hati orang-orang di sekitar kami dan membuat Tuhan sedih. Tuhan, kami mau berjanji bahwa kami akan melakukan hal-hal yang baik dan yang menyukakan hati Tuhan. Berkati juga kami Tuhan, agar kami mampu untuk berani tampil beda demi menjadi anak-anak-Mu yang setia. Tuhan, inilah doa kami di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami telah berdoa. Amin. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita siap-siap mau dengar cerita. Tapi sebelum dengar cerita, kita nyanyi dulu nih supaya makin siap lagi dengar ceritanya. Kita mau nyanyi apa ya, Kakak? Kita nyanyi Carilah Dulu Kerajaan Allah. Carilah dulu kerajaan Allah beserta kebenarannya, maka semua ditambah padamu. Haleluya, haleluya. Carilah dulu kerajaan Allah beserta kebenarannya, maka semua ditambah padamu. Haleluya, haleluya. Adik-adik, sekarang kita sudah sama-sama siap kan untuk dengar firman Tuhan. Sekarang kita panggil sama-sama yuk Kak Neni buat cerita sama kita. Kak Neni gitu ya. 1, 2, 3. Kak Neni. Shalom adik-adik semuanya, apa kabarnya hari ini? Sehat kan? Nah, sekarang kita mau mendengarkan cerita. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu kepada kami sepanjang hari ini. Sekarang kami mau mendengarkan cerita-Mu Tuhan. Berkati hati dan pikiran kami, agar kami bisa mengerti apa yang disampaikan, dan kami bisa fokus dalam mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, cerita kita hari ini diambil dari 2 Tawarik 17 ayat 1 sampai 13. 2 Tawarik 17 ayat 1 sampai 13. Adik-adik di rumah buka Alkitabnya ya. Biar kakak yang bacain, adik-adik ikutin dalam hati masing-masing. Maka Yosafat anaknya menjadi raja menggantikan dia. Sebagai pemimpin Israel, ia memperkuat dirinya dengan menempatkan tentara di semua kota yang berkubu di Yehuda dan pasukan-pasukan pendudukan di tanah Yehuda, serta di kota-kota Efraim yang direbut oleh Asa ayahnya. Dan Tuhan menyertai Yosafat, karena ia hidup mengikuti jejak yang dahulu dari Daud, bapa leluhurnya, dan tidak mencari Baal-Baal, melainkan mencari Allah ayahnya. Ia hidup menurut perintah-perintahnya, dan tidak berbuat seperti Israel. Oleh sebab itu, Tuhan mengokohkan kerajaan yang ada di bawah kekuasaannya. Seluruh Yehuda memberikan persembahan kepada Yosafat, sehingga ia menjadi kaya dan sangat terhormat. Dengan tabah hati, ia hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan.
Pula ia menjauhkan dari Yehuda segala bukit pengorbanan dan tiang berhala. Pada tahun ketiga pemerintahannya, ia mengutus beberapa pembesarnya, yakni Ben-Hail, Obaja, Zakaria, Netanil, dan Mika untuk mengajar di kota-kota Yehuda. Bersama-sama mereka turut juga beberapa orang Lewi, yakni Semaya, Netanya, Jebaja, Asael, Semiramot, Yonatan, Adonia, Tobia, dan Top Adonia, disertai imam-imam Elisama dan Yoram. Mereka memberikan pelajaran di Yehuda dengan membawa kitab Taurat Tuhan. Mereka mengelilingi semua kota di Yehuda sambil mengajar rakyat. Ketakutan yang dari Tuhan menimpa semua kerajaan di negeri-negeri sekeliling Yehuda, sehingga mereka tidak berani berperang melawan Yosafat. Dari antara orang-orang Filistin, ada yang membawa kepada Yosafat persembahan dan perak sebagai upeti. Juga orang-orang Arab membawa kepadanya kambing domba jantan 7.700 ekor, dan kambing jantan 7.700 ekor. Yosafat makin lama makin kuat, menjadi luar biasa kuat. Di Yehuda, ia membangun benteng-benteng dan kota-kota perbekalan. Banyak perbekalannya di kota-kota Yehuda. Orang-orang perangnya ada di Yerusalem. Semuanya pahlawan yang gagah perkasa. Demikian firman Tuhan. Oke, kita udah selesai baca Alkitabnya. Sekarang kita lanjut cerita kita tentang Raja Yosafat. Adik-adik di rumah, ada yang tahu nggak Raja Yosafat itu siapa? Pada nggak tahu ya? Oke, kakak kasih tahu. Raja Yosafat itu adalah seorang raja dari kerajaan Yehuda. Dia sangat pintar loh. Selain itu, Raja Yosafat juga punya pasukan tentara yang sangat banyak. Nah, selain itu, Raja Yosafat juga terkenal sangat pandai memimpin tentaranya. Karena itulah, mereka selalu menang dalam setiap peperangan. Karena mereka selalu menang, maka mereka menjadi kerajaan yang sangat kuat. Kerajaan Yehuda pun menjadi sangat ditakuti oleh kerajaan-kerajaan lainnya. Tapi adik-adik, apa ya yang membuat Raja Yosafat kuat? Apa karena dia punya tentara yang banyak? Atau mungkin karena Raja Yosafatnya pintar? Nah, adik-adik, ada satu lagi kelebihan dari Raja Yosafat. Selain pintar, Raja Yosafat itu juga sangat taat pada Tuhan. Dia rajin berdoa, taat perintah Tuhan, suka menolong orang, dan selalu mengandalkan Tuhan. Selain itu, Raja Yosafat memerintahkan beberapa orang untuk mengajarkan kepada rakyat tentang kitab Taurat. Raja Yosafat sendiri juga mengajarkan rakyat untuk selalu berdoa kepada Tuhan. Raja Yosafat itu tidak ingin hanya dirinya sendiri saja yang taat pada Tuhan. Dia mau agar seluruh rakyatnya juga bisa percaya pada Tuhan dan meninggalkan Baal-Baal. Terus, sebelum berperang, Raja Yosafat selalu berpesan kepada tentaranya, "Percayalah kepada Tuhan Allahmu, maka kamu akan berhasil." Wah, adik-adik, ternyata Raja Yosafat itu sangat mengandalkan Tuhan ya. Dan dia juga sangat taat sama Tuhan. Karena ketaatannya itulah, maka Tuhan memberikan kepintaran kepada Raja Yosafat. Selain itu, Tuhan juga memberikan kemenangan kepada kerajaan Yehuda dalam peperangan. Makanya kerajaan Yehuda menjadi kerajaan yang ditakuti kerajaan lainnya. Malahan, kerajaan lain sering sekali memberikan persembahan kepada Raja Yosafat. Baik itu emas, perak, hewan juga sering dipersembahkan. Jadi adik-adik, ternyata kepintaran Raja Yosafat itu berasal dari Tuhan. Sama juga seperti kemenangan-kemenangan mereka, itu semua asalnya dari Tuhan. Tuhan selalu memberikan kemenangan sama mereka karena Raja Yosafat dan rakyatnya taat pada Tuhan. Nah, sekarang kakak mau tanya, adik-adik, apa ada yang mau hidup yang baik seperti Raja Yosafat? Pasti mau ya. Kita semua pasti mau hidup yang baik seperti Raja Yosafat. Tapi, kalau kita mau hidup seperti Raja Yosafat,
maka kita juga harus bisa meniru sifat-sifat Raja Yosafat. Kita harus taat dan setia kepada Tuhan, rajin baca Alkitab, rajin berdoa, dan kita juga harus selalu mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Tidak boleh hanya mengandalkan kekuatan sendiri. Mengandalkan Tuhan itu bagaimana ya, Kak? Kakak kasih contoh ya. Misalnya, ketika kita akan menghadapi ujian nih, kita belajar keras siang, malam, kita selalu belajar. Tapi, tidak cukup hanya belajar saja adik-adik. Kita juga harus berdoa. Kenapa harus berdoa? Kita harus mohon pimpinan Tuhan agar selama belajar kita bisa konsentrasi, kita bisa mengerti pelajarannya, dan ketika ujian nanti dilancarkan Tuhan. Jadi, kita tidak boleh mengandalkan diri sendiri. Kita harus berdoa sambil berusaha. Itu adik-adik. Nah, cerita kita sudah selesai sampai di situ saja. Sekarang kita mau baca ayat hafalan. Ayat hafalan kita hari ini diambil dari Mazmur 28 ayat 7a. Mazmur 28 ayat 7a. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kakak ulangin sekali lagi. Mazmur 28 ayat 7a. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Cerita kita sudah selesai. Sekarang mari kita tutup dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu kepada kami, karena kami telah selesai mendengarkan cerita-Mu. Berkati kami ya Tuhan, agar dalam kehidupan kami sehari-hari, kami tidak hanya mengandalkan kekuatan kami sendiri, tetapi juga mengandalkan kekuatan yang dari-Mu. Sekarang kami akan melanjutkan ibadah kami Tuhan. Berkatilah ibadah kami ini hingga pada akhirnya. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Wah, adik-adik udah dengar cerita kan? Cerita tentang Raja Yosafat tadi. Jadi kita diajarin nih adik-adik buat hanya bersandar dan berharap pada kekuatan Tuhan. Kenapa? Karena kekuatan Tuhan itu besar. Allah kita itu sungguh besar. Yuk kita nyanyi sama-sama. Allahku besar. Musik. Adik-adik, sekarang kita mau memberikan ungkapan syukur kita buat Tuhan. Kita kasih persembahan kita buat Tuhan di dalam amplop ya adik-adik. Jadi nanti sambil kita nyanyi Jalan Serta Yesus, kita kasih masuk uangnya ke dalam amplop ini. Nanti amplop ini kita kasih ke mama papa buat disatukan dengan persembahan keluarga dan dikirimkan ke gereja ya adik-adik. Yuk kita mulai. Serta Yesus, serta Yesus
jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari, jalan serta Yesus selamanya. Adik-adik, karena kita sudah memberikan persembahan, yuk kita doakan persembahan ini. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kesempatan kami boleh memberikan persembahan kami kepadamu. Berkatilah Tuhan persembahan ini, kiranya berkenan di hadapan-Mu. Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama anak-Mu kami sudah berdoa. Amin. Oke, adik-adik, sekarang kakak punya pengumuman untuk adik-adik. Yang pertama, setiap hari Kamis malam kita ada persekutuan doa bersama jam 8 malam ya adik-adik. Yuk ikut persekutuan doa. Yang kedua, adik-adik ingat ya untuk baca Star tiap hari. Untuk yang mungkin belum punya filenya bisa ditanya ke mama papa, karena ada file PDF yang dikirimkan di grup WhatsApp orang tua. Yang terakhir, kakak mau ucapin selamat ulang tahun buat adik-adik yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Kiranya adik-adik semakin terberkati dan semakin dekat sama Tuhan. Oke? Nah adik-adik, sekarang waktunya kita berdoa. Kita doakan Hari Peringatan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB yang jatuh pada tanggal 24 Oktober kemarin. Kita doakan semoga setiap bangsa-bangsa di muka bumi ini bisa hidup dengan damai dan rukun ya. Kita doakan juga tiap-tiap pemimpin bangsa semoga bisa hidup seperti Raja Yosafat yang hanya mengandalkan kekuatan Tuhan. Yuk adik-adik kita berdoa. Tutup mata, lipat tangannya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat Engkau yang telah menyertai ibadah kami sampai saat ini. Terima kasih juga Tuhan buat setiap limpahan berkat yang boleh kami rasakan dalam kehidupan kami setiap hari. Tuhan, kami berdoa buat mama papa kami, berkatilah mereka dalam pekerjaannya sehari-hari, berikan mereka kekuatan dan kesehatan Tuhan. Kami juga berdoa buat teman-teman kami, keluarga kami yang mungkin sedang dalam kelemahan tubuh. Berkati mereka Tuhan, semoga mereka bisa cepat sembuh. Kami berdoa Tuhan buat Hari Perserikatan Bangsa-Bangsa yang diperingati kemarin. Berkatilah Tuhan setiap bangsa di bumi ini, semoga bisa hidup dengan rukun dan damai. Dan berkati juga Tuhan, semoga setiap pemimpin-pemimpin bangsa bisa hidup seperti Raja Yosafat yang hanya mengandalkan kekuatan-Mu Tuhan. Tuhan, kami berdoa buat pandemi yang saat ini kami alami. Berkatilah Tuhan agar pandemi ini bisa cepat berlalu. Tuhan, inilah doa kami yang kami bawa di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Amin. Nah adik-adik, sekarang ibadah kita sudah selesai. Adik-adik, sekarang lanjut kerjakan aktivitas ya. Semangat! Shalom adik-adik sekolah minggu. Yuk bergabung melayani di Paduan Suara Anak GKI Bintama. Dengan ketentuan, adik-adik yang sudah berusia 7-12 tahun
didukung oleh orang tua masing-masing, dan adik-adik mau berkomitmen untuk berlatih melalui media Zoom. Bagi adik-adik yang mau mendaftar untuk bergabung di Paduan Suara Anak, silakan menghubungi kajian ya. Ditunggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.